Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pelaut. Sore ini saya akan membahas tentang cerita pelaut ya, karena pelaut ini tidak habis-habisnya kalau kita bahas. Jadi saya akan membahas tentang seputaran kehidupan pelaut, baik di atas kapal maupun di luar kapal, dan kehidupan secara umum ya. Jadi nanti semoga apa yang saya bahas ini bermanfaat buat Anda yang lagi menonton video saya. Kali ini saya akan membahas tentang kita sebagai pelaut ya, sangat bersyukur sekali masih ada seorang wanita yang mau bersama kita, yang mau menjadi istri kita dan mau menemani kita sampai kita tua. Kenapa ini saya bahas? Karena menurut saya ini adalah sangat penting sekali ya untuk menghindarin kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh istri kita pada saat kita berlayar. Jadi di sini saya menekankan kita sangat bersyukur sekali masih ada wanita yang mau hidup bersama kita dan mau menjadi istri kita, sementara kehidupan kita adalah tidak normal gitu ya. Jadi pelaut itu kan hidupnya kan tidak normal, tidak seperti orang biasanya. Biasanya setelah menikah itu kan hidup bersama, serumah, makan bersama, tidur bersama, dan dilakukan secara bersama, dan setiap ada masalah dihadapi dengan bersama. Sementara kita pelaut kan tidak seperti itu. Kita pelaut tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena kita selalu meninggalkan keluarga, jauh dari keluarga, karena kita belayar dan mengarungi laut ya, dan samudra, berbeda provinsi atau bahkan kita berbeda negara ya. Kita berlayar dan begitu lama ya, sampai ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang lebih. Kenapa saya bilang kita bersyukur sekali ada seorang wanita yang mau menjadi istri kita, yang mau mendampingi hidup kita, karena kita hidup kita tidak normal dan kita tidak bisa menemani istri kita di rumah karena istri kita mengerjakan segala sesuatunya sendiri, mengasuh anak sendiri, melakukan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan tapi dia lakukan sendiri, tidur juga sendiri kan, dan kita jauh dari mereka. Dan kita sangat bersyukur karena segala sesuatu yang harus kita lakukan tapi telah diselesaikan sama istri kita di rumah. Dan ini suatu pekerjaan yang sangat berat ya, jauh dari seorang suami itu menurut saya adalah suatu pekerjaan sangat berat. Dan jarang sekali ada wanita yang bisa seperti istri-istri para pelaut, ditinggal begitu lama ya, dan cukup lama sampai 6 bulan sampai setahun bahkan lebih ya, apalagi berlayarnya jauh kan. Dan di sini kita sangat bangga ya, masih ada yang menerima keadaan seperti itu, sementara kita jauh dari mereka, jauh dari anak. Istri kita sendirian di rumah mengasuh anak kita, mengerjakan sesuatunya dengan sendiri, dan tidak seperti keluarga yang lainnya. Mungkin karena seperti itu ya, jadi kita harus menghargai istri kita di rumah jauh dari kita, dan kita menghargai mereka dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh mereka, oleh istri kita di rumah, seperti melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal dilarang oleh agama. Jadi kita saling menjaga, saling percaya ya, untuk menjaga kerukunan rumah tangga kita. Kita sebagai pelaut ya sangat bersyukur ya, masih ada wanita yang mau menemani hidup kita walaupun kita berjauhan. Mungkin begitu lama ya kita akan berpisah, paling kita di rumah kan cukup 1 bulan atau 2 bulan terus kita berlayar lagi, dan ini kan sesuatu yang sangat berat, tapi istri kita mampu untuk melalui semuanya itu. Jadi kita sangat menghargai dan kita sangat apresiasi ya sama mereka, dan mereka masih setia sama kita, mereka masih menunggu kita pulang, mereka masih menjaga anak-anak kita, dan mereka juga masih menjaga diri mereka dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya bagi istri pelaut.
Oleh karena itu kita harus bisa menghargai mereka dengan sebaik-baiknya, dengan cara tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sebaliknya juga ya, istri kita di rumah juga harus bisa menghargai suaminya ya. Suaminya jauh dari rumah ya, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan istrinya, untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Intinya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan masa yang akan datang ya. Jadi istri di rumah harus paham betul bagaimana sulitnya seorang suami mencari nafkah, mencari duit di laut, jarang pulang ya. Kita di laut ini juga susah ya. Kita di laut adalah tidur sendiri, segala sesuatu kita lakukan sendiri, kita tidak ditemanin sama istri, sama anak, dan ini juga sesuatu yang sangat berat yang kita lakukan. Tapi demi orang-orang yang kita cintai di rumah, kita lakukan semua ini tanpa keluh kesah ya. Kita lakukan semua ini dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh ikhlas. Yang penting orang-orang yang kita cintai di rumah itu hidupnya bahagia dan kebutuhannya terpenuhi. Jadi di sini kita saling menghormati, suami menghargai istri di rumah, istri juga menghargai suami pada saat melakukan suatu pekerjaan, dan kita saling menjaga rumah tangga ini, saling menjaga cinta ini tidak hancur di tengah jalan. Karena ini adalah suatu perjuangan yang sangat sulit dan jarang sekali orang yang ada seperti para pelaut ini ya. Dan bahkan sampai tua pun kadang masih di kapal itu demi keluarga yang mereka cintai. Itu kita saling menghormati, saling menghargai susah payahnya masing-masing. Dan juga buat orang di rumah ya, buat istri dan buat anak, ingat juga ya, suami Anda juga punya orang tua, punya keluarga, dan mereka mungkin jarang pulang. Yang Anda lah istri di rumah, anak di rumah, untuk mewakili seorang suami, melihat orang tuanya, melihat keluarganya, dan memperhatikan semuanya yang ada di sekitar rumah ya, dan menghargai orang tuanya, keluarganya, dan yang lain-lainnya. Karena suami Anda kan jarang pulang dan dia belayar, Anda lah yang di rumah untuk bisa menjaga semua apa yang suami Anda cintai, baik itu keluarganya, orang tuanya, ataupun harta dan benda mereka di rumah. Yang terpenting adalah anak-anaknya harus dijaga dengan baik dan perlu perhatian tentang pendidikan, akhlaknya, dan kesehatan dan semuanya ya. Karena suami Anda pelaut, mungkin jarang ya perhatian yang bisa diberikan karena di laut jauh. Kadang kita tergantung sama sinyal juga. Jadi segala sesuatunya diserahkan sama istri. Jadi itu ya, semoga kita antara pelaut dan istri pelaut itu saling tetap menjaga hubungan baik, layaknya rumah tangga seperti orang di darat. Walaupun kita berjauhan, jarang pulang, tapi ini kan sesuatu yang luar biasa buat kita. Semoga ini adalah menjadi amal ibadah buat kita untuk bekal akhirat nanti. Karena kita telah melakukan sesuatu yang jarang orang lain lakukan. Kita ini sebagai keluarga pelaut ya, memang kehidupannya tidak normal, tidak seperti keluarga biasa. Kita jarang pulang, kita jarang kumpul, sekali ngumpul paling 1 bulan 2 bulan terus belayar lagi. Beda sama keluarga yang di darat ya, tiap hari ngumpul, tiap hari melakukan sesuatu bareng-bareng, mungkin makan bareng, jalan-jalan bareng, dan apapun masalah bisa dirembuk bersama. Sementara kita pelaut kan jarang seperti itu kan, apalagi kita pasangan kita belayar, di rumah ada masalah, istri bisa selesai sendiri karena mau nelpon suami juga tidak ada aksinya gitu. Jadi itu luar biasa ya. Mungkin itu ya yang saya bisa berikan, walaupun kosakata saya masih terbatas. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Anda semua yang menonton video saya, khususnya buat kita ya, keluarga pelaut seluruh Indonesia. Semoga kita tetap menjaga rumah tangga kita tetap abadi sampai maut memisahkan kita. Walaupun rintangan atau walaupun masalah begitu banyak, tapi tetap kita hadapin dengan sabar, dengan saling percaya dan saling memahami satu sama lain,
dan kita juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, apalagi hal-hal yang tidak diinginkan oleh istri atau hal-hal tidak diinginkan oleh suami. Kita saling memahami dan kita fokus ke depannya bagaimana keluarga kita ini terjalin dengan baik dan anak-anak kita tumbuh dan berkembang dengan baik dan satu saat nanti akan menjadi orang baik, menjadi orang besar. Dan semoga tidak seperti kita ya, berlayar meninggalkan anak dan istrinya di rumah, dan semoga mereka di darat nanti juga kehidupannya mapan. Mungkin itu yang saya bisa saya share, saya bagikan buat Anda semua. Semoga video singkat ini bermanfaat, dan dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.